Kenzo menyandarkan kepalanya pada bahu Zeva. Saat ini, mereka sedang berada di dalam mobil yang akan membawa mereka kembali ke Mansion Aguero. Tidak ada percakapan semenjak mereka berdua masuk ke dalam mobil ini. Namun, mereka tidak melepaskan genggaman tangan hangat yang berada di antara paha mereka. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Zeva. "Entahlah, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya." Kenzo memejamkan kedua matanya. "Aku merasa sangat sedih melihat bagaimana paman berakhir seperti ini. Yang berarti kisah kami juga berakhir. Kami berdua memiliki banyak kenangan baik dan kenangan buruk di saat bersamaan. Namun, begitu aku melihat peti itu tertutup dengan tanah, aku merasa jauh lebih tenang. Dalam hatiku, seperti ada angin yang bertiup, membuatku merasa seakan-akan beban yang berada dalam tubuhku menghilang seketika. Mereka seperti debu-debu kecil yang diterbangkan angin tersebut." "Jelas, Kenzo. Jadi, kau sudah merasa lebih baik sekarang kan?" tanya Zeva. "Iya, aku sudah merasa lebih baik, dan di sisi lain, aku juga bersyukur karena rupanya paman bukanlah orang biasa. Jika paman adalah orang biasa, dia pasti bergabung dengan Aguero, dan itu akan membuatku tambah sakit melihat paman yang tidak memiliki kekuatan harus berhadapan dengan bahaya. Ditambah lagi, jika suatu hari nanti aku diumumkan sebagai calon menantu tempat ini secara resmi, paman akan mendapatkan lebih banyak bahaya daripada yang aku bayangkan." "Jelas, Kenzo. Jadi, semua ini memiliki sisi baik dan sisi buruk. Syukurlah, semuanya telah selesai. Kau tidak harus hidup dalam kepalsuan lagi. Namun, ini belum selesai, Kenzo. Selagi kau masih belum diumumkan, maka kehidupanmu yang sebenarnya belum berlangsung," ujar Zeva. "Aku tidak masalah dengan kehidupan sebenarnya atau apapun itu. Yang pasti, jika aku bersama denganmu dan bersama dengan orang-orang yang aku sayangi, aku akan selalu merasa bahagia," ucap Kenzo. "Terima kasih, Kenzo, karena kau bersedia tetap berada di sisiku. Kau tahu, aku pernah berpikir kalau sampai aku dewasa pun, aku tidak akan menemukan sesuatu yang disebut cinta. Aku selalu penasaran dengan hal itu. Namun, aku tidak pernah menemukan seseorang yang tepat. Begitu kau datang, kau menunjukkan padaku apa yang aku cari. Aku sangat berterima kasih kepadamu," ucap Zeva. "Aku juga berterima kasih kepadamu karena sudah bersedia menerimaku," balas Kenzo. Mereka berdua saling menatap satu sama lain. Tatapan itu semakin lekat sebelum mereka mendekatkan wajah satu sama lain untuk menyatukan bibir mereka. Suara itu membuat Zeva dan Kenzo tidak jadi berciuman. Mereka langsung menoleh ke arah Raymond yang sedang mengendarai mobil. Nampak pria itu menoleh ke arah spion yang ada di atasnya, sehingga mata mereka bertepatan. "Ada apa, Raymond?" tanya Zeva dengan kesal, karena Raymond telah menghancurkan momen-momen tersebut. "Maafkan saya, Nona, barusan saya benar-benar tidak sengaja. Semua itu keluar begitu saja," ucap Raymond. Zeva melirik Kenzo. Kekasihnya itu terlihat sangat malu dengan wajah merah padam dan kepala ditundukkan, serta kedua tangan mengepal di atas paha. "Ayolah, kenapa kau malu-malu seperti ini? Tidak usah malu-malu di sini. Lagi pula, Raymond tidak bisa melakukan apa-apa. Benarkah, Raymond?" Zeva menatap Raymond dengan tajam melalui spion di atas kepala pria itu. "Tentu saja, Nona. Saya tidak memiliki kewajiban ataupun hak untuk menyela pembicaraan Anda. Namun, ada baiknya jika Anda mengetahui tempat, waktu, dan situasi," jawab Raymond dengan tegas. "Iya deh, iya." Zeva melipat kedua tangannya di depan dada, kemudian menyandarkan punggung di sandaran kursi. Dia merasa sangat kesal. Kemudian Zeva pun menyadari sesuatu. "Tunggu sebentar.
Kenapa kau ada di sini? Bukannya kau sedang menyetir untuk Mama dan Papa? Tanya Zeva. Saat berangkat ke pemakaman pun Raymond menyetir untuk Violetta dan Marcelo. Zeva sama sekali tidak sadar kalau dari tadi orang yang menyetir untuknya adalah Raymond. Saya sudah berada di sini dari tadi, Nona, dan ini bukanlah mobil yang tadi Anda naiki. Ini adalah mobil Tuan dan Nyonya Aguero, ujar Raymond. Apa? Zeva terkejut. Gadis itu sontak menoleh ke belakang. Dia menemukan mobil lain di belakang sana yang memiliki stiker kartun berwarna kuning di depannya. Zeva sengaja menempelkan stiker tersebut sebagai penanda mobil yang akan ia kendarai bersama Kenzo. Zeva juga bisa melihat Marcelo dan Violetta yang berada di tengah mobil itu. Mereka berdua memberikan tatapan datar ke arah Zeva. Kemudian gadis itu menoleh ke depan. Tidak ada mobil lain di depan sana yang artinya ini adalah memang mobil pemimpin. Wah, aku benar-benar tidak sadar telah melakukan hal seperti ini, celetuk Zeva. Kenzo juga menyadari mereka telah melakukan kesalahan, langsung merasa sangat malu. Tidak masalah, Nona Aguero, jika suatu hari nanti Anda menjadi pemimpin keluarga Aguero, Anda juga akan berada di depan seperti ini, ujar Raymond. Iya, kalau aku benar-benar jadi pemimpin, masih ada Zafi dan kami harus bersaing, jawab Zeva. Apakah persaingan itu diperlukan? Tanya Kenzo. Sebenarnya kami berdua sama-sama ingin menjadi pemimpin. Kami telah sepakat untuk bersaing secara sehat dan tidak merugikan satu sama lain. Apalagi saling membenci hanya karena kekuasaan. Kami juga sepakat siapapun yang akan menjadi pemimpin nanti tidak boleh membuang saudara mereka dan harus menjadi pemimpin hebat yang bisa membanggakan kedua orang tua serta seluruh masyarakat Aguero. Jelas Zeva. Kau baru saja bicara seperti seseorang yang akan menjadi presiden Amerika, celetuk Kenzo. Kau benar, aku terlalu berlebihan, namun seperti inilah kenyataannya. Kau tahu sendiri kan, Aguero merupakan kelompok yang sangat besar. Kelompok kami sekarang telah tersebar di berbagai negara, karena itulah kekuasaan kami juga lebih besar daripada seorang presiden, ujar Zeva. Dan suatu hari nanti, kau akan menjadi pemimpin yang seperti itu? Kenzo menelan ludah dengan kasar. Namun, itu belum pasti akan terjadi. Sudah aku bilang, aku masih harus bersaing dengan Zafi, balas Zeva. Kenzo terdiam. Remaja itu memikirkan sesuatu dalam kepalanya, sesuatu yang cukup rumit. Zeva mengetahui hal tersebut. Dia langsung menatap Kenzo dengan lekat. Apa yang kau pikirkan? Tanya Zeva. Apa kau tidak bisa menyerahkan kepemimpinan kepada Zafi saja? Tanya Kenzo. Maksudmu? Aku tidak layak jadi seorang pemimpin? Tanya Zeva. Bukan begitu. Kau bukannya tidak layak menjadi pemimpin, Zeva. Hanya saja, aku takut sesuatu yang buruk akan terjadi kepadamu jika kau menduduki kursi kepemimpinan. Beban yang harus kau gendong di pundakmu itu sangat besar. Dan bahaya yang kau dapatkan berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan saat kau masih menjadi seorang putri keluarga Aguero. Lirih Kenzo. Perkataan Kenzo membuat senyuman di wajah Zeva muncul. Gadis itu langsung memeluk lengan Kenzo dengan erat dan menyandarkan kepalanya pada bahu remaja itu. Aku senang kau sangat mengkhawatirkanku, Kenzo, jujur aja. Aku juga mengkhawatirkan hal seperti itu, tapi mau bagaimanapun juga, itu adalah salah satu resiko menjadi seorang pemimpin. Aku harus menghadapinya. Aku harus bertanggung jawab terhadap apapun yang sudah aku lakukan, termasuk bertanggung jawab atas pekerjaanku. Jika suatu hari nanti aku sungguh menjadi seorang pemimpin, kau akan menjadi suami pertama dari pemimpin wanita keluarga Aguero. Nama kita berdua akan dicetak dalam buku sejarah dan diturunkan kepada seluruh keturunan kita nantinya. Perkataan Zeva membuat Kenzo membayangkan semua itu. Remaja tersebut langsung tersenyum kecil dengan wajah memerah. Tuan Marino, Anda masih harus berhati-hati. Jika suatu hari nanti Nona benar-benar menjadi pemimpin, maka posisi Anda akan dalam masalah besar, ujar Raymond. Ya. Kenzo langsung tersadar dari pikirannya dan menatap Raymond.
Saat ini saja sudah ada banyak orang yang ingin menggenggam tangan Nona. Nah, semua orang ingin menjadi menantu keluarga Aguero. Apalagi jika Nona menjadi seorang pemimpin, orang-orang akan semakin gencar untuk mengincar Nona dan mengincar posisi sebagai suami beliau, karena banyak orang pasti menginginkan posisi tersebut. Mereka bukan hanya menjadi menantu, namun sudah menjadi pasangan dari sang pemimpin sekaligus seseorang dengan posisi nomor 2 dalam kelompok, jelas Raymond. Kau benar, Zeva pasti akan menarik perhatian banyak orang. Kenzo merasa sedikit gugup membayangkan hal tersebut. Ayolah, apa yang kau khawatirkan? Memang benar, beberapa pemimpin wanita di luar sana memiliki banyak selingkuhan ataupun simpanan untuk menghibur diri mereka. Namun, itu tidak berlaku untukku. Mana mungkin aku mencari budak untuk memuaskanku di saat aku sudah memiliki seseorang sepertimu di sebelahku. Zeva mencolek dagu di Kenzo. Dia pun tersenyum kecil sembari mengedipkan sebelah matanya, membuat Kenzo memerah. Apa kau mengerti sekarang? Kau tidak perlu khawatir, tidak ada siapapun yang bisa menggeser posisimu nanti, ujar Zeva. Iya, aku mengerti Zeva, terima kasih. Kenzo mengangguk sembari tersenyum kecil. Permisi Tuan Marino dan Nona Aguero, apakah Anda berdua tidak memiliki PR untuk besok? Tanya Raymond. Dasar Raymond ini, kenapa kau iri sekali dengan kami? Makanya, sudah kubilang kepadamu agar kau mencari pasangan. Jadi, kau bisa bermanja-manja seperti ini dengannya. Zeva kembali memeluk lengan Kenzo dan menyandarkan kepalanya di bahu remaja tersebut. Zeva juga tersenyum ke arah spion di mana Raymond bisa melihatnya. Anda benar-benar membuat saya cemburu, Nona Aguero. Raymond tersenyum kecil melihat pemandangan seperti itu, membuatnya ingin merasakan hal itu juga. Namun Raymond sendiri masih bingung bagaimana dia bisa menemukan seorang wanita yang bisa mengisi hatinya. Aku heran padamu Raymond. Kupikir ada banyak pelayan wanita di mansion yang memiliki wajah cantik dan penampilan yang menarik, ujar Zeva. Itu benar Nona, memang sudah ada beberapa yang menarik perhatian saya. Namun entah kenapa saya masih merasa ragu-ragu, balas Raymond. Ya ampun, kau bahkan dikalahkan bocah yang saat ini sedang aku peluk. Zeva melirik Kenzo, remaja itu langsung berdeham beberapa kali. Memangnya para pegawai di mansion Aguero boleh pacaran? Tanya Kenzo. Tentu saja boleh, namun mereka tidak boleh menikah dan mereka juga harus mengendalikan diri, serta tahu caranya membedakan tentang masalah pribadi dengan pekerjaan. Jika ada orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan buruk gara-gara cinta, Papa akan langsung memecat dirinya dengan kekasihnya juga. Itu pernah terjadi satu kali. Setelah itu tidak terjadi hal seperti ini lagi karena semua orang yang berpacaran sudah tahu bagaimana cara mengendalikan diri mereka dan menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Mereka boleh menikah ketika mereka sudah pensiun nanti. Namun saat itu umur mereka pasti sudah terlalu tua untuk memiliki anak, ujar Zeva. Karena itulah banyak para mantan pegawai mansion Aguero yang memilih untuk tidak memiliki anak selamanya ataupun mengadopsi beberapa anak di panti asuhan. Jelas Raymond. Oh, dia lebih tahu dariku, celetuk Zeva. Itu karena saya juga berencana untuk mengadopsi anak. Saya terus saja memikirkan kata-kata Anda soal hidup kesepian, Nona. Maka dari itu, saya membuat keputusan ini. Saya ingin memiliki 11 orang anak. Bagaimana menurut Anda, Nona? Tanya Raymond. Kenapa tidak sekalian 22 saja? Itu cukuplah untuk membuat 2 tim sepak bola, sindir Zeva. Ide yang bagus, Nona. Saya akan melakukan hal tersebut. Raymond mengangguk. Aduh, dibandingkan memikirkan anak, bagaimana jika kau mulai memikirkan siapa yang akan kau dekati? Kau menjadi lebih populer sekarang, Raymond, apalagi setelah banyak pegawai baru yang masuk ke mansion. Para wanita terlihat sangat menyukaimu. Jangan begitu memikirkan umur. Cinta itu tidak mengenal umur, tahu? Lihat aja, Papa dan Mama. Mereka juga memiliki jarak umur, walaupun ya hanya 4 tahun saja sih. Oh, bagaimana jika melihat Bibi Gita dan Paman Matteo? Mereka berdua juga memiliki jarak umur yang lumayan. Banyak juga orang yang menikah dengan jarak umur lebih dari 10 tahun. Bahkan
Ada loh yang sampai 30 tahun, ujar Zeva. Anda benar, Nona. Cinta tidak ada yang tahu. Kalau begitu, saya akan mencoba memastikan hati saya terlebih dahulu. Saya tidak mau mendekati 2 atau 3 wanita sekaligus. Saya tidak mau menjadi laki-laki brengsek yang mendekati banyak wanita di saat bersamaan, apalagi memacari mereka. Padahal saya tidak memiliki perasaan cinta sama sekali, jelas Raymond. Apa kau sedang menyindir seseorang di sini? Maxim pasti bersin sekarang. Zeva tertawa kecil. Anda benar, saya sedang menyindir Tuan Muda Toretto. Walau begitu, saya sangat bangga karena sekarang beliau telah memperbaiki diri dan menyerahkan hatinya kepada seorang gadis saja. Ujar Raymond, kau terdengar seperti seorang ayah sekarang. Berbeda dengan Paman Dominic yang malah marah-marah. Balas Zeva, aku penasaran. Sebenarnya kenapa Paman Dominic dan ayahnya Jasmine selalu bertengkar seperti ini? Tanya Kenzo. Ini dimulai dari kesalahpahaman Paman Dominic yang berpikir kalau ayahnya Jasmine itu menyukai Bibi Cecilia saat mereka masih muda dan belum menikah. Padahal ayahnya Jasmine tidak pernah tuh menyukai Bibi Cecilia, melainkan menyukai Bibi Mega, ibunya Jasmine sendiri. Selain itu, mereka sering bertengkar karena ingin membuktikan siapa yang paling kuat di antara mereka. Keduanya sering bertengkar dan berkelahi satu sama lain. Bahkan mereka juga pernah mengadakan pertarungan resmi loh di arena Aguero dan disaksikan oleh banyak orang. Namun pada akhirnya tidak ada yang menang ataupun kalah. Mereka seri dan semua orang menganggap pertarungan itu sebagai pertarungan yang sia-sia. Sekarang mereka akan terus bertengkar. Mereka tidak akan pernah akur. Jelas Zeva. Kalau begitu, apakah Jasmine dan Maxim akan baik-baik saja? Tanya Kenzo. Aku ragu dengan hal itu. Zeva tersenyum kecil. Wah, aku benar-benar tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi secepat ini. Aku memang berharap kalian berdua berpacaran. Namun, aku sangat terkejut begitu mengetahui kalian sudah pacaran sekarang. Padahal terakhir kali kau masih malu-malu, Jasmine. Sekarang kau malah menjadi yang paling berani untuk menunjukkan diri. Aku merasa bangga padamu. Setelah sekian lama putriku menunjukkan kalau dia bisa memiliki seorang pacar. Apalagi pacarnya tidak lain adalah putra dari sahabat terbaikku. Mega menyentuh tangan Cecilia yang berada di atas meja. Wanita itu tersenyum ke arah sahabatnya. Aku juga senang karena putraku tidak lagi bermain-main dengan gadis lain, Mega. Kupikir ini semua terjadi karena putrimu yang memasuki dunianya. Berkat putrimu, putraku tidak lagi menjadi seorang playboy. Dia bahkan membiarkan para gadis itu menampar pipinya berkali-kali demi bisa putus dengan mereka. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Jasmine, ujar Cecilia dengan senyuman kecil. Tidak, Cecilia, akulah yang seharusnya berterima kasih kepada Maxim. Aku juga tidak tahu bagaimana cara mengucapkan terima kasih. Haruskah aku memberikan sesuatu kepada putramu? Bagaimana dengan sebuah katana yang aku dapatkan dari salah satu yakuza di Jepang? Tanya Mega. Aku sudah memberikannya katana dan dia tidak menyukainya. Sekarang benda itu hanya menjadi pajangan. Tapi jika itu pemberian ibu pacarnya, mungkin aja dia akan menggunakannya, jawab Cecilia. Aku akan sangat terharu jika hal itu terjadi. Membayangkan bagaimana putramu mengayunkan katana untuk melindungi putriku. Aduh, benar-benar deh. Wajah Mega memerah membayangkan adegan romantis di kepalanya. Ibu, bukannya ibu terlalu berlebihan? Apa maksudnya Maxim melindungiku? Aku bisa melindungi diriku sendiri, ujar Mega. Diam kau. Mega langsung menatap Jasmine dengan tatapan tajam, membuat gadis itu tersentak dan memalingkan wajah sedikit takut. Maxim, kau akan melindungi putriku dengan baik, iya kan? Tanya Mega. Tentu saja, Bibi, jangan khawatir. Aku akan menjaga Jasmine sepenuh hatiku. Ini adalah janjiku atas nama Toretto, ucap Maxim penuh kepercayaan diri. Bagus sekali, Maxim. Inilah calon menantu yang selalu aku bayangkan. Mega tersenyum kecil.
Di saat keempat orang itu nampak begitu akrab, ada dua orang pria dewasa yang dari tadi hanya diam sembari menukar tatapan tajam satu sama lain. Sejak mereka memasuki ruangan kafe VVIP tersebut, mereka berdua memang tidak mengatakan apa-apa, namun ekspresi wajah mereka menunjukkan jelas jika mereka sedang sangat kesal. Mereka berdua mencoba menahan diri demi istri mereka masing-masing. Di sisi lain, mereka sedikit kesulitan karena tidak bisa menerima hubungan ini. Bagaimana jika kita mengadakan pertunangan dalam waktu singkat, usul Cecilia. Pertunangan? Jasmine dan Maxim terkejut. Mereka berdua memiliki wajah merah, sementara itu kedua ayah tak kalah terkejut, namun mereka tidak senang. Tunggu sebentar, Hani. Kenapa kau tiba-tiba membicarakan pertunangan? Maksudku, bukankah ini terlalu cepat? Mereka bahkan baru jadian kemarin. Kita tidak bisa mengadakan pertunangan ini terburu-buru, ujar Dominic. Ya, dia benar. Pertunangan harus dipikirkan baik-baik. Serta kita harus tahu bagaimana pasangan kita yang sebenarnya. Aku tidak mau putriku berakhir dengan seseorang yang sangat buruk. Apalagi dia adalah seorang mantan playboy yang pernah memacari lebih dari 10 orang gadis di saat bersamaan. Timpal Gavin. Oh ya, itu benar. Aku juga tidak mau kalau putraku bertunangan dengan seseorang dengan ayah yang buruk. Aku tidak mau putraku memiliki mertua terburuk di dunia dan malah menjadi menantu paling menyedihkan di dunia ini, balas Dominic. Aku juga tidak mau putriku memiliki mertua yang menyebalkan, yang pernah tidur dengan banyak wanita dengan alasan untuk melampiaskan kekesalannya dalam melancarkan misi, untuk terlihat jahat di depan seseorang. Aku tidak bisa mengerti kenapa bisa ada orang seperti itu di dunia ini. Gavin menatap Dominic dengan tajam. Aku juga tidak mengerti bagaimana bisa ada seorang pria yang mencintai seorang wanita, namun dia terlalu pengecut untuk mengungkapkan rasa cintanya itu, sehingga dia terus saja mengganggu wanita itu untuk mencari perhatiannya. Yang lebih buruknya lagi, dia bahkan tidak menikahi wanita tersebut, padahal dia sedang memiliki seorang anak perempuan yang sudah berusia 17 tahun di sisinya. Bagaimana bisa ada seorang bajingan seperti itu di dunia ini? Dominic tersenyum miring. Dominic Toretto, kau adalah bajingan terburuk. Berani sekali kau mengatakan hal tersebut di saat kau jauh lebih buruk daripada aku, kesal Gavin. Oh ya? Setidaknya bajingan ini menikahi wanita yang dia cintai dan memiliki keluarga yang bahagia. Dan sudah sah. Ingat, sudah sah. Dominic menekan kalimat terakhir. Kau bajingan. Gavin mengeluarkan sebuah pisau dari saku kemejanya. Pria itu melemparkan pisau tersebut ke arah Dominic. Dengan mudah Dominic menangkapnya. Kemudian Gavin langsung melayangkan pukulan ke arah pria itu. Dominic menarik tangan Gavin, lalu mendorong pria itu hingga jatuh ke atas meja. Dominic meletakkan sebuah pisau tepat di depan mata Gavin. Kemudian dia sadar kalau Gavin telah meletakkan pisau di lehernya. Kenapa? Kau mau coba? Kita lihat siapa yang lebih dulu terkena serangan. Aku yang buta atau kau yang robek? Gavin tersenyum miring. Siapa takut? Dominic tersenyum. Astaga, ada apa ini? Seorang pelayan yang datang membawakan pesanan mereka langsung terkejut begitu melihat pemandangan itu. Tidak usah khawatir, mereka hanya sedang melakukan praktek adegan teater, ujar Cecilia dengan santai. Benar, tidak usah memikirkan mereka. Kedua orang ini hanya sedang berakting, balas Mega. Gavin dan Dominic kembali ke tempat masing-masing. Mereka merapikan pakaian mereka, kemudian berdempelan seolah tidak terjadi apa-apa. Pelayan tersebut meletakkan pesanan mereka di atas meja. Dia masih saja menatap Gavin dan Dominic dengan waspada dan sedikit ketakutan. Setelah selesai menyajikan pesanan, pelayan langsung keluar dari ruangan VVIP. Oh, kue coklat. Aku suka ini. Gavin mengambil sebuah piring dengan sepotong kue coklat di atasnya. Namun, Dominic lebih dulu mengambil piring tersebut.
Maaf, aku sangat ingin memakan kue coklat hari ini, ujar Dominic sembari memotong kue dan memasukkannya ke dalam mulut. Dominic membuat ekspresi kalau dia begitu menikmati kue coklat tersebut sembari mengejek Gavin. Pria yang diajak tidak terima. Gavin langsung mengambil sepotong kue stroberi lalu melemparnya ke arah pria itu. Dengan mudah, Dominic menghindari, membuat kue stroberi tersebut melayang ke dinding dan menempel di sana. Hei, apa kau sudah gila? Kenapa membuang-buang makanan seperti itu? Jika kau memang tidak suka, jangan membuangnya ke dinding, buanglah ke tong sampah. Kesal Dominic. Astaga, maafkan aku. Barusan aku melihat ada tong sampah di depanku, tapi dia tiba-tiba bergerak sendiri. Karena itulah, melesat dan malah mengenai dinding itu, balas Gavin. Apa kau bilang? Dominic langsung melempar kue coklat yang sedang dia bawa ke arah wajah Gavin. Sama seperti Dominic tadi, Gavin dengan mudah menghindar. Namun kali ini pria itu langsung melayangkan makarun ke arah Dominic. Sial, jangan makarun itu! Dominic berteriak ketika makanan kesukaannya dilempar. Dominic membuka mulut dan membiarkan seluruh makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya. Pria itu pun menundukkan kepalanya ketika Gavin melempar cangkir ke arahnya. Bajingan, sembari mengunyah makarun, Dominic mengambil cupcake di atas meja, kemudian melemparnya ke arah Gavin. Lemparan tersebut berhasil mengenai salah satu mata Gavin, membuat pria itu terdiam sejenak. Hahaha, rasakan itu. Inilah akibatnya seseorang berani mencampakkan makarun. Dominic langsung tersedak makarun. Sialan. Gavin berdiri. Dia mengambil bantal di sebelahnya lalu menghantam wajah Dominic dengan itu. Dominic yang terkejut sontak mengambil bantal di sebelahnya juga dan mereka mulai perang bantal di antara kue-kue yang lezat. Jasmine dan Maxim menatap pemandangan tersebut dengan ekspresi yang berbeda. Jasmine hanya membuat wajah datar, sementara wajah Maxim terlihat begitu bersemangat dan sedikit memerah. Baiklah anak-anak, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain sekarang? Tempat ini terlalu berisik, ajak Vega dengan senyuman kecil. Namun terlihat urat-urat kemarahan di wajah wanita itu. Ayo Vega, kali ini aku akan mentraktirmu di atas restoran yang bagus. Pelanggan di tempat ini seperti babi. Cecilia berdiri. Vega langsung menggandeng lengan wanita itu diikuti oleh Jasmine dan Maxim. Pelayan yang tadi masuk ke dalam karena dia mendengar keributan, begitu melihat apa yang terjadi dia sangat terkejut. Tenang aja, kami akan bertanggung jawab penuh. Silahkan kirim tagihan ke rekening ini. Vega memberikan sebuah kertas kecil yang sudah berisi nomor rekening di atasnya. Mereka berempat langsung pergi dari kafe, meninggalkan kedua pria yang masih bertengkar di sana.